Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Dalam bahasa Indonesia, pawon adalah dapur. Berasal dari bahasa Jawa. Pada orang tradisional, pawon biasanya dilengkapi dengan luweng, yaitu tungku tradisional, dan untuk memasak, istilahnya ceting geni. Terdengar suara benda jatuh dari arah pawon. Gayatri merasakan ketakutan. Dia membangunkan ibunya yang tengah terlelap tidur. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Gadis itu terbangun karena suara keras tadi. "Bu, ayo bangun, temenin Gayatri ke dapur." "Kenapa sih, Nduk? Ibu ngantuk." Karena tidak berhasil membangunkan ibunya, Gayatri pun memberanikan diri menuju pawon. Dia berjalan mengendap-endap sambil menutup mulutnya. Terdengar suara piring dan sendok yang terjatuh. Semakin membuat bulu kuduk Gayatri merinding. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia semakin ketakutan, namun sudah kepalang tanggung. Rasa penasaran yang membuncah mengalahkan segala kengerian itu. Saat di depan pawon, ia bersembunyi di balik pintu. Dia mengintip melalui celah-celah pintu yang terbuat dari gedek, yaitu anyaman bambu. Betapa kagetnya gadis itu. Ada 2 kuntilanak di pawon yang sedang sibuk mengoprak-aprik barang dan membanting peralatan masak. Gayatri pun semakin bergidik ngeri. Apalagi 2 kuntilanak itu sangat menyeramkan. Matanya besar dan melotot, berwarna sangat hitam, dengan rambut yang sangat panjang, menjuntai hingga ke tanah. Baju putihnya juga sangat besar, dia melayang-layang di udara. Gayatri pun jadi teringat pada pengalaman di masa kecilnya. Dulu setiap bangun tidur, dia selalu menangis jejeritan, hingga membuat ibu yang ada di pawon menjadi khawatir dan bingung. Ternyata setiap gadis itu membuka mata, ada beberapa kuntilanak yang melayang di atasnya, menggunakan baju putih dan berambut panjang. Kini dia melihat makhluk itu lagi di dalam pawon. Mereka menyeringai, menunjukkan gigi taringnya yang runcing, membuat Gayatri semakin takut. Nyalinya menjadi ciut. Perlahan-lahan dia pun kembali ke kamar sang ibu. Baru selangkah berjalan, tiba-tiba terdengar suara seperti suara pintu yang dibanting. Gayatri semakin bergidik ngeri. Pawon dan kamar mandi bersebelahan. Pasti suara itu berasal dari pintu kamar mandi. Hantaman benda jatuh juga semakin keras terdengar. Mulai dari bantingan piring, gelas, dan sendok, lalu panci dan wajan yang seolah-olah dihantamkan ke tembok. Gayatri pun segera mengambil langkah 1000 menuju kamar ibunya. Sesampainya di kamar, jantungnya masih tak berhenti berdetak kencang. Ritmenya sangat tidak beraturan. Detak jantungnya begitu cepat, adrenalinnya begitu terpacu. Pelan-pelan, dia mengatur nafasnya dan mulai menenangkan diri, hingga ritme jantung berangsur normal lagi. Namun ketika dia melihat keranjang, dia begitu terkejut dan tersentak kaget. Ibunya dipeluk kuntilanak itu yang tadi ada di pawon. Bibir Gayatri terasa keluh, tenggorokannya tercekat, pandangan matanya pun menjadi kabur, gelap dan semakin gelap. Tubuh gadis itu sempoyongan, ambruk.
dia tak sadarkan diri, yang disebabkan oleh rasa takut yang begitu hebat menguasai dirinya. Gayatri tersadar, dia mulai membuka mata. Alangkah terkejutnya dia. Lalu menjerit ketakutan, membuat sang ibu terbangun dari tidurnya. "Kenapa, Tondo, teriak-teriak seperti itu? Bu, tadi di belakangmu ada..." Ada dua mata yang sangat besar dan hitam, melotot tajam ke arah gadis itu. Makhluk itu melayang di atas Gayatri. "Sejak kapan kamu berdiri di situ, Nduk? Bukankah tadi kamu memeluk ibu?" tanya sang ibu bingung. Gayatri tak menjawab pertanyaan sang ibu. Dia segera mendekati dan memeluk ibunya. Gadis itu sangat ketakutan. Apalagi kuntilanak itu masih terus menatapnya sambil melengking tertawa. Hanya Gayatri yang bisa melihat makhluk itu dan mendengar suara tawanya yang menyeramkan. Gayatri pun akhirnya terlelap di peraduan sambil memeluk ibunya. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada dua orang wanita cantik di dalam pawon. Mereka memakai jarik dan kebaya model kutu baru. Mereka nampak ayu khas gadis Jawa di zaman dulu. Kedua wanita itu menoleh kepada Gayatri dan tersenyum ramah. Tiba-tiba ada seorang lelaki menikam kedua gadis itu dari belakang hingga mereka jatuh tersungkur bersimpah darah. Kepala salah satu wanita itu terantuk luweng, yaitu tungku yang terbuat dari tanah liat atau tumpukan batu bata. Sementara seorang wanita yang lain, tubuhnya menimpa periuk hingga membuat benda itu pecah. Periuk itu terbuat dari tanah liat dan berfungsi untuk menanak nasi. Gayatri begitu ketakutan melihat hal itu. Dia tak tahu siapa lelaki yang menikam mereka, karena orang itu memakai topeng. Gayatri seperti dejavu kembali ke tempo dulu. Kedua wanita itu pun meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Lelaki itu memasukkan tubuh mereka ke dalam karung, lalu menguburnya di pawon itu. Karena zaman dulu semua bangunan masih beralaskan tanah, gundukan itu kemudian ditutupi dengan lumpang dan lesung. Lumpang adalah batu besar yang dilubangi tengahnya sehingga membentuk sebuah cekungan. Fungsinya untuk menumbuk gabah menjadi beras atau menumbuk kopi mentah agar terlepas dari kulitnya, menyisakan biji kopinya saja. Sementara lesung berfungsi untuk menumbuk gabah juga agar menjadi beras dan terlepas dari kulit arinya. Namun bedanya, lesung terbuat dari kayu berukuran panjang dan besar, sedangkan lumpang terbuat dari batu. Gayatri pun terbangun dari tidurnya. Ternyata hari sudah pagi. Dia pun mencari ibunya di pawon. Ternyata sang ibu sedang memasak di pawon menggunakan bahan bakar kayu. "Sudah bangun, Dok?" "Sudah, Ibu. Gayatri mimpi buruk." "Mimpi apa, Dok?" Belum sempat menjawab, mata Gayatri menatap ke pojok atas pawon. Ada dua kuntilanak melayang di sana. Makhluk yang semalam membuat keributan di pawon. Mata mereka begitu hitam dan besar, melotot tajam ke arah Gayatri. Nyali gadis itu semakin ciut. Dia mendekati ibunya. "Ibu masak apa?" "Ini, Dok, Ibu masak nasi liwet sama nasi jagung. Terus nanti mau goreng ikan dan buat sambal terasi." Pasti enak, Bu. Jangan lupa lalapan kemangi, timun, dan kacang panjangnya. Pasti tambah nikmat." "Iya, Dok, nanti kamu cari sayur lalapan di sawah yo. Hari ini bapakmu pulang." "Baik, Bu." "Wah, bapak hari ini pulang? Gayatri rindu sekali sama bapak." Gayatri pun membantu ibunya memasak. Namun pandangan matanya tertuju pada sebuah lumpang dan lesung yang ada di pojok pawon. Persis seperti yang ada di dalam mimpinya.
Kedua kuntilanak itu kini duduk di atas lumpang dan lesung. Mereka tertawa cekikikan sembari menyeringai ke arah Gayatri. Gadis itu sangat ketakutan. Dia segera pergi dari pawon menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan mandi. Namun begitu terkejutnya dia, kedua kuntilanak itu mengikutinya dan kini sudah ada di dalam kamar mandi. Hai gadis manis, jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Namaku Welas dan ini Asih. Kita adalah adik kakak, kata salah satu kuntilanak itu. Gayatri semakin gemetaran. Dia sampai mengompol saking takutnya. Pergi kalian, jangan ganggu aku. Sang ibu begitu kaget mendengar teriakan anaknya. Dia pun melangkahkan kaki menuju kamar mandi, menggedor pintu dengan perasaan khawatir. Ada apa, Tondo? Ada kuntilanak, Ibu. Teriak Gayatri menangis. Cepat buka pintunya, Nduk. Tidak bisa, Bu. Mereka mengunci pintunya. Tolong aku, Ibu. Sang ibu pun semakin was-was. Dia mencoba mendobrak pintu itu, namun gagal. Tenaganya tak cukup kuat. Dia pun terus mencari cara, hingga dia melihat sebuah alu di samping kamar mandi. Wanita itu segera mengambilnya dan mendorong pintu kamar mandi dengan alu itu. Kamar mandi akhirnya bisa dibuka. Namun anehnya, Gayatri tidak ada di sana. Dia menghilang dan lenyap. Padahal di sana tidak ada jendela. Lalu kemana Gayatri? Sang ibu bertambah kalut. Pikirannya kacau. Hal negatif berkecamuk dalam benaknya. Mungkinkah yang dikatakan anaknya tadi benar tentang kuntilanak itu? Wanita itu hanya bisa menangis memanggil nama Gayatri. Wanita itu pun mencari anaknya ke dalam ruangan. Namun hasilnya nihil. Tak ada sosok Gayatri di sana. Dia mencarinya di luar rumah, menyusuri kebun dan persawahan. Namun tidak membuahkan hasil. Ada apa, Yumina? Tanya seorang tetangga. Gayatri hilang, Mbok Denur. Jawab Yumina sesegukan. Loh, kok bisa hilang, Yu? Tanya Mbok Denur penasaran. Tadi dia teriak di dalam kamar mandi. Katanya ada kuntilanak dan dia terkunci di dalam. Lah terus pas kamar mandi dibuka, Nduk Gayatri tidak ada. Tanya Mbok Denur. Enggak, Mbok De. Sudah tenang, jangan menangis terus. Ayo kita cari sama-sama. Kedua wanita itu terus berjalan ke semua tempat yang ada di kampung. Mulai dari rumah-rumah tetangga, pasar, bahkan rumah kosong. Karena di sana terdapat sebuah rumah kosong yang sangat angker. Namun hasilnya nihil. Mereka tak menemukan Gayatri. Gadis itu tak terlihat batang hidungnya. Gayatri sebenarnya masih ada di rumahnya. Tepatnya ada di pawon. Namun dalam dimensi dan waktu yang berbeda. Dia seperti masuk dalam nuansa tempo dulu. Kembali ke zaman puluhan tahun silam. Pada kehidupan Welas Asih. Sebelum menjadi kuntilanak seperti sekarang. Gayatri terus mengamati kegiatan kedua wanita itu di pawon. 100 tahun silam. Mbak Yu, sampean masak apa? Tanya Asih. Walah, iki londo, Mbak Yu masak karang asem. Sini Mbak Yu, tak bantuin bungkus karang asemnya. Di mana daun pisangnya? Itu Nduk, ada di pogo. Pogo adalah tatakan untuk barang yang ada di pawon. Biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang ditempel di tembok atau gedek. Fungsinya untuk menaruh alat-alat masak. Asih segera mengambil daun pisang itu. Dia mengelap daun dengan kain bersih, lalu menyobeknya sesuai yang dicontohkan Mbak Yu Welas. Kemudian mengisi ayam dan bumbunya, lalu dibungkus menggunakan daun pisang tadi. Dia menusukkan lidi pada pangkal daun agar bungkusan itu rapat. Dia mengeluarkannya lagi hingga semua ayam habis dan terbungkus rapi. Welas pun segera mengukus garang asem itu. Kedua kakak beradik itu duduk di depan tungku
sambil mengawasi besar kecilnya api yang menyala. Tiba-tiba saja ada seorang lelaki yang datang dari arah belakang mereka, lalu menikam kedua gadis itu. Welas jatuh tersungkur di samping tungku yang menyala, sedangkan Asih ambruk di samping Mbak Yu Welas. Mereka bersimbah darah. Garang asem yang sedang dikukus pun mulai mengepul, pertanda sudah matang. Namun kedua gadis itu tengah sekarat antara hidup dan mati. Tak ada seorang pun yang mengetahui peristiwa itu. Tak lama kemudian mereka mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan. Punggung tertancap pisau dapur. Yang lebih tragis lagi, si pembunuh itu memasukkan mayat mereka ke dalam karung, lalu menguburnya di pawon itu juga. Gayatri berteriak ketakutan, namun tak ada yang mendengar suaranya. Tubuhnya tak terlihat oleh siapapun. Gadis itu terus menangis, kakinya gemetaran, dan dia akhirnya ambruk. Sendinya terasa keluh dan sangat lemas. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu menutup matanya. Dia berharap itu semua hanya mimpi. Ketika membuka mata, dia sudah ada di dalam kamar mandinya lagi. Gayatri segera membuka pintu dan keluar. Dia berlari mencari ibu. Namun rumah sangat sepi. Tidak ada sautan dari sang ibu. "Diam, jangan teriak-teriak," hardik Welas. Kedua kuntilanak itu muncul lagi. Mereka ada di depan Gayatri. "Kau sudah lihat semuanya. Tolong bantu kami," ucap Asih. "Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian?" jawab Gayatri ketakutan. "Cari pembunuh itu," kata Welas emosi. Bagaimana caranya?" tanya Gayatri bingung. Belum sempat menjawab pertanyaan Gayatri, kedua kuntilanak itu menghilang, membuat Gayatri menjadi bimbang. Bagaimana dia bisa menemukan pembunuh itu, sedangkan kejadian itu terjadi 100 tahun lalu? Pikiran gadis itu bertambah kacau saat melihat ke arah lumpang dan lesung yang ada di pojokan pawon. "Nduk, kamu dari mana saja? Ibu sama Mbok Denur mencarimu dari tadi." Gayatri tidak menjawab pertanyaan ibunya. Dia menangis sambil memeluk erat wanita itu. Sang ibu tadi tergopoh-gopoh mendengar teriakan anaknya dan bergegas menuju pawon. "Syukurlah, Nduk, kamu selamat," kata sang ibu menangis bahagia. "Nggih, Bu." Sang ibu segera membuatkan teh hangat untuk Gayatri, lalu menyuruh Gayatri makan. Nasi liwet dan nasi jagung sudah terhidang di meja, lengkap dengan aneka sayur lalapan dan ikan asin. Makanan itu tersaji rapi dan ditutup dengan tudung saji. Dia memilih nasi jagung, sambal dan ikan asin. Tak lupa aneka sayur lalapnya, seperti timun, kemangi dan kacang panjang. Baru sesuap nasi yang dia makan, perutnya terasa sangat mual. Dia pun menuju kamar mandi dan menuntaskan semua isi perutnya. Bau darah yang sangat amis menyeruak di seluruh ruangan, membuatnya tak nafsu makan lagi. Ternyata Welas Asih duduk di sampingnya saat Gayatri sedang makan. "Kenapa kalian mengikutiku terus?" tanya Gayatri jengkel. "Temukan pembunuh itu," perintah Welas sambil melotot. "Aku tidak tahu caranya. Bukankah kejadiannya sudah 100 tahun yang lalu?" "Orang itu masih hidup. Namanya Rustam Wijoyo." Mendengar ucapan kuntilanak itu, Gayatri langsung terdesak. Dia tahu siapa itu Rustam Wijoyo. Lelaki itu adalah kakek buyutnya yang kini sudah berusia 120 tahun. Dia sangat renta dan sakit-sakitan. Sang kakek buyut tinggal bersama bulenya di kampung sebelah. "Apa kau bilang Rustam Wijoyo?" tanya Gayatri kaget. "Iya, dia kakek buyutmu,"
kata Welas marah. Lalu aku harus menolong dengan cara apa? Kau harus membunuhnya. Gila, aku tidak akan melakukannya. Baik, jika itu keputusanmu. Sebagai gantinya, ibumu yang harus mati, kata Welas makin marah. Jangan ganggu ibuku. Lakukan perintah kami jika kau ingin ibumu selamat. Gayatri terpaksa menganggukkan kepalanya. Dia harus berpura-pura setuju di hadapan kedua kuntilanak itu. Nama mereka Welas Asih, namun sama sekali tidak mempunyai hati yang welas asih. Gayatri mencari ibunya di depan rumah. Ternyata sang ibu sedang mengobrol dengan Bude Nur. Dia tetangga sebelah rumah. Gayatri kok bisa ada di pawon ya Mbok Di? Lah ya itu, padahal kita sudah mencarinya di dalam rumah, tapi ya ndak ada. Di seluruh kampung juga ndak ketemu. Eladalah, kok malah muncul sendiri dari pawon? Jawab Mbok Denur bingung. Ibu, Bude, Gayatri mau tanya sesuatu. Walah, kamu ini bikin kaget saja, Cak Ayu. Tiba-tiba muncul dari belakang. Ucap Bude Nur mengelus dadanya. Mau ngomong apa, Nduk? Begini, Bu. Gayatri kemarin itu pas di kamar mandi melihat dua orang kuntilanak yang sangat menyeramkan. Namanya Welas Asih. Mereka bersaudara, Bu. Apa, Nduk? Welas Asih? Tanya Bude Nur. Enggak, Bude. Sampean kenal mereka? Begini yo Cak Ayu. Dulu rumah ini adalah rumah Mbah Rustam, kakek buyutmu. Dia terkenal sebagai dukun yang sangat sakti mandraguna. Loh, kok Bude tahu? Leluhur Bude itu asli orang sini, Cak Ayu. Kenal sama Mbah buyutmu. Iya, Nduk. Mbah Buyut Rustam itu orang sakti, makanya dia panjang umur sampai sekarang, kata ibuku. Terus, apa hubungannya kematian Welas Asih dengan Mbah Buyut Rustam, Bu? Tanya Gayatri bingung. Kamu ngomong apa, Tondo? Tanya sang ibu heran. Iya, Bu. Kemarin itu pas di kamar mandi, tiba-tiba Welas Asih membawaku ke pawon, ke masa lalu mereka. Gayatri melihat ada seorang lelaki bertopeng membunuh kedua wanita itu dan menguburnya di pojokan pawon kita, lalu menindih makam itu dengan lesung dan lumpang. Jawab Gayatri panjang lebar. Ibu dan Bude Nur tersentak kaget mendengar penjelasan Gayatri. Dari mana dia tahu semua itu? Ini adalah rahasia yang disimpan ratusan tahun silam. Bude Nur pun pamit pulang. Dia sangat ketakutan mendengar cerita Gayatri. Sepertinya ada yang disembunyikan oleh wanita itu. Dan sang ibu pun juga diam 1000 bahasa, tak menanggapi omongan sang anak. Dia merasa rahasia itu akan terbongkar. Entah bagaimana Gayatri bisa mengetahui kejadian di masa lampau. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Bu Dok, terdengar suara dari luar. Bapak, kata sang ibu dan Gayatri bersamaan. Sang ibu segera membuka pintu dan menyalami punggung tangan suaminya. Dengan penuh takjim, Gayatri segera memeluk bapaknya yang sudah setahun merantau ke kota. Gadis itu meluapkan semua kerinduannya yang selama ini terpendam. Ayo Pak, makan dulu. Ibu sudah masak nasi liwet dan nasi jagung kesukaanmu. Ada sambal terasi, lalapan sayur dan ikan asin, kata ibu bahagia. Pasti maknyus Bu Bapak mau cuci tangan dulu, kata bapak bersemangat. Gayatri mengekor di belakang bapak. Dia membuntuti kemanapun bapaknya melangkah. Gadis itu sangat bahagia dengan kepulangan bapak. Namun saat Gayatri berada di sumur, tiba-tiba kedua kuntilanak itu muncul di depannya, membuat Gayatri kaget dan berteriak, Bapak! Kenapa Tondo? Itu Pak, ada kuntilanak Pak. Jangan ngelantur kamu Nduk, ndak ada kuntilanak di sini. Gayatri lari ketakutan. Dia menuju kamarnya dan mengunci pintu.
Sementara sang bapak sedang ada di pawon menikmati makanan yang dimasak istrinya. "Gayatri, ingat apa tugasmu," kata Welas melotot. "Aku tidak akan menurutimu." "Baiklah, lihat saja apa yang terjadi pada ibumu." Kedua kuntilanak itu menghilang, diiringi suara lengkingan tawa mereka. Dari arah depan terdengar suara teriakan sang ibu. "Kalian pergi!" teriak sang ibu. Gayatri dan sang bapak terburu-buru menghampiri wanita itu. "Ada apa, Ibu? Kamu kenapa, Bu E?" Sang ibu hanya terdiam, matanya terus menatap ke atas. Dia tidak berkedip sama sekali. Netranya terbelalak lebar, mulutnya mendadak keluh dan terkunci rapat. Sejak saat itu mata sang ibu tidak bisa ditutup. Dia juga menjadi bisu. Tubuhnya juga semakin kaku dan sangat berat. 4 orang lelaki dewasa tidak kuat mengangkat tubuh wanita itu. Gayatri sangat sedih melihat kondisi ibunya. Dia tahu semua itu pasti ulah Welas Asih. Karena gadis itu tidak menuruti perintah 2 kuntilanak itu. Pagi-pagi sekali Gayatri pergi ke rumah Bude Nur saat sang bapak sedang menemani ibu di kamar. Gayatri berjalan mengendap-endap agar mereka tidak tahu. "Bude, buka pintunya." Gayatri mengetuk pintu. "Iya, Nduk, sebentar." Terdengar suara pintu dibuka. "Ayo masuk, Nduk. Ada yang bisa Bude bantu, Cak Ayu?" "Nggih, Bude, maaf ganggu pagi-pagi." "Ndak apa-apa, Cak Ayu. Begini, Bude, apakah Bude tahu rahasia pawon di rumah saya dengan kematian Welas Asih?" Begini, Nduk. Itu karena kesalahan Mbah Rustam." Jawab Bude Nur terputus-putus. "Kesalahan Mbah Buyut?" "Iya, Nduk. Itu rahasia yang disimpan rapat di masa lampau. Welas Asih itu kembang desa di sini. Mbah Buyutmu mencintai mereka dan ingin menikahi kakak beradik itu. Padahal Mbah Rustam itu sudah punya istri dan anak. Mbah Buyutmu itu terkenal mata keranjang. Terus, Bude, mereka berdua menolak lamaran Mbah Buyutmu. Dan terdengar kabar burung kalau Welas akan dipinang seorang bangsawan. Begitu juga dengan adiknya, si Asih. Mbah Buyutmu merasa cemburu dan sakit hati. Dia sengaja memanggil Welas Asih ke rumahnya untuk memasakkan karang asem. Lelaki itu menjanjikan upah besar untuk kedua wanita itu. "Apakah Mbah Buyut membunuh mereka?" tanya Gayatri ketakutan. Bude Nur menganggukkan kepala. "Bukan itu saja, Nduk. Mbah Buyutmu mengambil jantung dan darah suci mereka, kemudian mengubur mereka di pawon itu." Jawab Bude Nur berlinang air mata. "Apa, Bude?" teriak Gayatri tak percaya. "Mbah Buyutmu penganut ilmu hitam, Nduk. Dia bersekutu dengan iblis untuk memperoleh kejayaan dan kedikdayaan. Karena itulah Mbah Buyutmu harus menumbalkan gadis perawan." "Tega sekali Mbah Buyut. Apakah itu resep panjang umurnya, Bude?" "Iya, Nduk. Dan Welas Asih itu leluhurku, Nduk. Mereka saudara Mbah putriku." Jawab Bude Nur menangis sesekukan. Gayatri memeluk wanita itu. Mereka berdua menangis dan larut dalam kesedihan. Tanpa mereka tahu, ada 2 sosok kuntilanak yang melayang di atas mereka berdua. Welas Asih terlihat sedih dan menitikkan air mata. Memori mereka kembali ke masa lampau di hari pembunuhan itu terjadi. Gayatri pun pamit kepada Bude Nur dan segera pulang. Dia takut bapak mencarinya. Gadis itu bergegas melangkahkan kaki agar cepat sampai. Namun di tengah perjalanan, dia melihat 2 kuntilanak itu. Mereka melotot tajam ke arah Gayatri. Bibirnya menyeringai. Tampak deretan gigi runcing mereka. Welas Asih duduk di atas dahan pohon kenanga yang ada di seberang jalan. Gayatri sangat ketakutan. Dia mempercepat langkahnya dan setengah berlari. "Dari mana kamu, Nduk?" "Dari rumah Bude Nur."
Dia pun berlalu menuju dapur untuk memasak dan merebus air untuk menyeka tubuh sang ibu. Gadis berusia 16 tahun itu sangat cekatan mengerjakan pekerjaan rumah. Dia sudah terbiasa membantu sang ibu. "Pak, ini airnya sudah mendidih." "Iya, Nduk, taruh di dalam ember, nanti Bapak ambil." Gayatri pun melakukan perintah bapaknya. Dia melanjutkan menanak nasi di dalam periuk yang terbuat dari aluminium, lalu membuat garang asem dan menggoreng tempe kacang yang dibelinya kemarin dari tukang sayur. Tak lama kemudian semua masakan Gayatri matang. Dia menaruhnya di dalam mangkok dan meletakkannya di atas meja makan. Kemudian menutup semua makanan itu dengan tudung saji yang terbuat dari bilah bambu. Hari sudah beranjak siang. Sang bapak sudah selesai merawat dan menyuapi ibu. Gayatri pun mengajak bapak ke ruang tamu. "Pak, Gayatri mau menginap di rumah Mbah Uyut." "Sama siapa, Nduk? Perjalanan ke sana jauh loh." "Gayatri berani, Pak. Nanti biar diantar Bude Nur, boleh ya, Pak?" "Ya wis, hati-hati. Kapan kamu berangkat?" "Besok pagi, Pak." Sang bapak pun mengangguk menyetujui permintaan Gayatri. Lalu dia menuju rumah Mbok De Nur untuk menitipkan sang anak. "Kula nuwun, Mbok De." "Monggo." Besok Gayatri mau ke rumah Mbah Buyutnya, katanya sama Mbok De Nur. "Iya, Kang. Besok aku juga mau ke rumah adikku, kan sekampung sama rumah Mbah Rustam." "Ya sudah, kalau begitu nitip Nduk ya, Mbok De. Aku ndak bisa ngantar, harus menjaga Minah." "Iya, Kang. Gayatri aman bersamaku." "Matur suwun, aku pamit dulu, Mbok De. Nanti Minah mencariku." "Iya, Kang. Rawat istrimu, biar aku yang jaga Nduk Gayatri." Lelaki itu pulang. Dia khawatir dengan keadaan sang istri. Tak lama kemudian dia sudah sampai. "Nduk, kamu kenapa?" teriak bapak. Dia melihat Gayatri kesakitan, seperti dicekik seseorang. Tubuh gadis itu terkapar di tanah. Karena rumah mereka masih beralaskan tanah dan berdinding gedek, alias dinding yang terbuat dari anyaman bambu. "Pak, tolong, Pak." "Kenapa, Nduk? Bagaimana Bapak bisa menolongmu?" "Jambak rambutnya." Rambut siapa, Nduk?" Lelaki itu tak melihat siapapun yang menyerang Gayatri. Lalu apa maksud perkataan anaknya? Bapak mendekati Gayatri, namun tubuhnya terpental mengenai rak piring, hingga membuat gelas dan mangkok terjatuh dan pecah berantakan, hampir mengenai kepala bapak. Untung lelaki itu secepat kilat menghindar. Welas Asih begitu murka. Welas mencekik leher Gayatri, sedangkan Asih melempar bapak. Mereka sangat marah. Perintah itu tidak dilakukan oleh Gayatri. Kali ini Asih melemparkan semua peralatan masak ke arah Gayatri. Semua benda di dapur melayang, membabi buta. Panci, dandang, periuk, kuali, wajan, bahkan alu, semua dilempar ke arah Gayatri. Namun bapak sigap menyelamatkan sang putri. Dia segera menggendong tubuh sang putri. Dia mengajak Gayatri ke kamar. "Pak, mereka ingin balas dendam, Pak." "Mereka maksudnya balas dendam?" "Welas Asih, Pak," jawab Gayatri menangis. "Bagaimana kamu tahu tentang mereka, Nduk?" tanya bapak kaget. "Aku tahu semuanya, Pak." Sang bapak semakin tersentak. Dari mana anaknya mengetahui hal itu? Rahasia yang sudah puluhan tahun tersimpan rapat. Gayatri pun sudah merasa baikan. Lehernya sudah tidak sakit seperti tadi. Namun rasa trauma itu masih tersimpan di memori. Bagaimana menyeramkannya wajah Welas Asih tadi. Matanya melotot tajam dan sangat hitam. Gigi taringnya terlihat begitu runcing. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Gayatri bertekad akan menuntaskan semuanya dan menyelamatkan sang ibu. Perjalanan akan dimulai besok pagi. Bukan hal mudah untuk mengorek informasi dari Mbah Buyut Rustam. Terlebih ini mengenai masa lalunya dengan Welas Asih. Hari sudah semakin sore.
Gayatri mulai mengemas pakaian dan beberapa barang yang akan dibawa ke rumah Mbah Buyut. Tak lupa dia membawa pusaka milik sang bapak yang tadi diberikan pada Gayatri. Pusaka itu adalah paku emas dan keris kecil. Entahlah untuk apa kedua barang itu. Gayatri tidak tahu fungsinya. Bapak hanya berpesan untuk membawanya dan pasti akan berguna untuk melawan welas asih. Malam telah tiba. Gayatri membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dia sangat lelah. Pikiran dan tenaganya telah terkuras menghadapi amukan dua sosok kuntilanak itu. Mereka begitu sadis menyerang Gayatri hingga gadis itu terkulai lemas seperti saat itu. Terdengar suara ayam jago berkokok, pertanda hari sudah pagi. Gayatri segera mandi dan memakai baju bersih, kemudian berpamitan kepada bapak dan ibu. Lalu ia menuju ke rumah Bude Nur. "Bude, sudah siap belum?" "Sudah, Nduk." Wanita itu segera keluar dan mengunci pintu. Di depan rumah Bude Nur sudah ada delman yang menunggu. Mereka berdua menaiki delman. Gayatri duduk di belakang, sementara Bude Nur duduk di depan di samping Pak Kusir. "Duk, hati-hati yo." "Enggak Pak, Gayatri berangkat dulu, titip ibu," kata Gayatri meneteskan air mata. Bapak menganggukkan kepala sambil melambaikan tangan. Gayatri dan Bude Nur membalasnya dengan lambaian tangan juga. Delman mulai berjalan perlahan. Kampung Gayatri memang berada di pedalaman hutan. Jalanannya masih sulit dilewati. Gayatri dan Bude Nur menikmati perjalanan mereka. Di kanan kiri banyak terdapat pepohonan yang rindang, sangat meneduhkan netra dan jiwa. Setelah melewati perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya Gayatri dan Bude Nur sampai juga. Hari sudah beranjak malam saat mereka menginjakan kaki di kampung Mbah Buyut Gayatri. "Kula nuwun." "Monggo." Suara pintu berderit yang dibuka. "Cah Ayu, mari masuk. Sama siapa kamu?" tanya Bule Narmi. "Nggih Bule, Gayatri bersama Bude Nur, tapi dia langsung menuju rumah saudaranya. Jadi tidak mampir ke sini, katanya sudah malam." "Walah, ya sudah kalau begitu, ndak apa-apa. Ayo makan dulu, Bule masak lodeh pakis." Gayatri pun menganggukkan kepala. Dia melangkahkan kaki menuju dapur. Suasana rumah Mbah Buyut masih sama seperti dulu. Bangunan berbentuk limas yang kuno. Ada tiang suko di tengah ruangan. Ada balai-balai juga, yaitu ruangan yang sangat luas. Ciri khas rumah Jawa kuno. Untuk pembatas ruangan masih menggunakan gebyok. Sesamanya di dapur, Gayatri segera mengambil piring. Dia membuka tudung saji dan mengambil makanan. Gadis itu makan dengan lahap. Selesai makan, ia hendak mencuci piring. Gayatri dikejutkan dengan kehadiran welas asih. Dua kuntilanak itu duduk di atas sumur. Gadis itu langsung berteriak ketakutan, sehingga membuat Bule Narmi berlari menghampirinya. "Ada apa, Nduk?" Ada kuntilanak, Bule." "Ayo masuk, malam-malam begini. Kenapa kamu di luar? Pamali, Nduk." "Kamu temui Mbah Buyut dulu, Nduk. Dia ada di kamarnya." "Nggih, Bule." Gadis itu menuju kamar Mbah Buyut Rustam. Gayatri sangat merindukan lelaki sepuh itu. "Mbah Buyut," kata Gayatri sambil mengetuk pintu. "Siapa?" "Gayatri, Mbak Uyut." "Walah, masuklah sini Cak Ayu." Gayatri pun membuka pintu dan masuk ke dalam sumur. Dia memeluk tubuh renta lelaki itu sambil bersalaman mencium punggung tangannya dengan penuh takjim. "Mbak Uyut sehat? Sudah makan belum?" "Sehat, Nduk." "Sama siapa kamu kesini?" "Sama Bude Nur." Mendengar jawaban Gayatri, raut wajah Mbah Buyut Rustam langsung berubah. Dia tampak terkejut dan sedikit ketakutan. "Kenapa Mbak Buyut?" "Ndak apa-apa, Nduk. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Pasti lelah, perjalanan ke sini lumayan jauh." Gayatri pun menurut. Sebelum pergi, dia mencium kening Mbah Buyutnya, lalu mengucapkan selamat malam.
Di dalam kamar, Mbah Buyut Rustam begitu ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, bulu kuduknya berdiri semua. Lampu kamar seketika kedap-kedip, seolah-olah ada yang memainkan saklarnya. Dari dalam tembok muncullah dua sosok makhluk menyeramkan. Rambut panjang menjuntai menyentuh tanah, kuku yang sangat tajam, dan mereka tidak menapakkan kaki. Mereka melayang mengitari Mbah Buyut Rustam. "Kalian, Welas, Asih?" "Iya Rustam, masih ingat kau dengan kami?" "Ampun, maafkan aku." "Apa kau bilang? Maaf? Di mana nuranimu waktu itu? Kau begitu tega pada kami." Kedua kuntilanak itu melempar semua barang yang ada di dalam kamar itu. Welas membanting apapun yang dilihatnya. Asih mengamuk dan ngacak-ngacak isi lemari. Semua pakaian milik Mbah Buyut dibuang ke lantai. "Ingat Rustam, Gayatrilah yang akan membalaskan dendam kami padamu." Mereka tertawa melengking, sangat menakutkan. Tawanya memegahkan telinga, membuat siapapun yang mendengarnya begitu ketakutan. Hal itu juga yang dirahasiakan Mbah Buyut Rustam. Lelaki sepuh itu menangis, menyesali semua perbuatannya yang dilakukannya pada Welas Asih di masa lalu. Gayatri mendengar teriakan dari kamar Mbah Buyut. Dia pun segera berlari melihat keadaan lelaki itu. Namun pintu tidak bisa dibuka. Gayatri pun berteriak memanggil bule, tetapi mereka berdua juga tidak bisa membukanya. "Kemana Pak Lidarto dan Anggoro?" tanya Gayatri. "Mereka sedang ke kota, Nduk, baru berangkat siang tadi." Gayatri pun segera mencari bantuan ke rumah tetangga. Untunglah Pak Sabto ada di rumah. Lelaki parubaya itu pun segera mendobrak pintu kamar Mbah Buyut. Pintu berhasil terbuka. Mereka segera masuk dan melihat keadaan Mbah Buyut. "Bapak, Mbah Buyut." "Mbah Rustam, kenapa kamu?" teriak Pak Sabto. Mereka bertiga begitu terkejut melihat Mbah Buyut, tubuhnya tergeletak di samping pecahan kaca. Kamarnya juga sangat berantakan, seperti ada yang mengamuk. Semua barang berserakan tak karuan, isi lemari pun sudah amburadul. Pak Sabto segera mengangkat tubuh tua Mbah Buyut, lalu membawanya ke amben yang ada di ruang tengah. Wajah Mbah Buyut pucat pasi, tubuhnya juga sangat dingin. Padahal saat itu musim kemarau. Cuaca juga sangat panas, meskipun pada malam hari. Mata Mbah Buyut terus melihat ke atas dan tak berkedip. Mulutnya juga mengeluarkan buih berwarna putih. "Duh Gusti, Bapak kenapa?" tangis bule Narmi. Wanita itu mengelap wajah Mbah Buyut, membersihkan busa di mulutnya, lalu mengompres dahi Mbah Buyut menggunakan air hangat. Pak Sabto pun berpamitan pulang karena hari sudah larut malam. Sebelum pergi, dia berpesan agar hati-hati menjaga Mbah Buyut, karena yang menimpa lelaki sepuh itu adalah hal yang janggal, peristiwa di luar nalar. Bule Narmi pun semakin sedih mendengar penjelasan Pak Sabto. Dia pun berjanji akan merawat bapaknya sebaik mungkin. Gayatri pun membersihkan kamar Mbah Buyut. Dia menyapu pecahan-pecahan kaca, lalu menata pakaian Mbah Buyut dan memasukkannya ke dalam lemari. Saat itulah Welas Asih datang. Mereka ada di atas lemari. Mereka tertawa, melengking, membuat Gayatri tersentak ketakutan. Bulu kuduknya merinding, kakinya terasa lemas, seperti tak bertulang. Lidahnya mendadak keluh, tak bisa digerakkan. Tubuhnya diam, mematung, menatap ke atas lemari. "Ingat Gayatri, tugasmu membunuh Rustam. Ini masih permulaan. Lihat saja apa yang akan kami lakukan padanya jika kau tak melakukan perintah kami." Gayatri semakin terbawa suasana yang mencekam. Dia tak bisa berpikir jernih. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Welas Asih pun menghilang menembus plafon. Seketika itu juga Gayatri sadar tubuhnya bisa digerakkan. Lidahnya sudah tidak keluh.
dia pun segera berlari dan berteriak, "Welas Asih!" Bule Narmi begitu kaget mendengar teriakan keponakannya. "Siapa, Nduk, Welas Asih? Bagaimana kamu tahu?" "Aku tahu semuanya, Bule. Karena itulah aku kesini. Ini semua ada hubungannya dengan Mbah Puyut, kan?" "Diam, Nduk. Lihatlah kondisi Mbah Puyut sekarang. Jangan ungkit hal itu lagi," jawab Bule Narmi emosi. Gayatri pun terdiam dan tak tega melihat Mbah Puyut. Ini bukan saat yang tepat untuk membahas kematian Welas Asih. Baginya yang paling penting adalah kesehatan Mbah Puyut. Gadis itu pun membelai wajah lelaki sepuh yang tergolek lemas. Gayatri memeluk tubuh Mbah Puyut. Dia masih tak percaya jika lelaki sebaik itu pernah melakukan hal keji kepada Welas Asih. Keesokan paginya, Pak Lek Darto dan Anggoro pulang. Mereka tiba di rumah saat matahari sudah naik sepenggalah. Mereka menaiki delman. Anggoro segera masuk ke dalam rumah, sementara Pak Lek mengangkat semua bawaan dari delman, lalu membayar Pak Kusir. Pak Lek Darto adalah suami Bule Narmi. Mereka memiliki seorang putra bernama Anggoro yang berusia 16 tahun, selisih 2 tahun dengan Gayatri. Pak Lek Darto adalah pedagang barang antik. Dia biasa membelinya dari kota dan berbagai penjuru desa. Anggoro selalu menemani bapaknya, membantunya membawa barang dagangannya. Ada Mbak Yukayatri." "Iya, Rok. Aku baru datang semalam bersama Bude Nur." Bude Nur di mana?" "Dia menginap di rumah saudaranya yang ada di desa sebelah." Anggoro pun menyalami tangan Gayatri, lalu menuju kamar mandi untuk mengguyur tubuh kotornya. Tak lama kemudian Pak Lek Darto masuk. "Pak Lek, ada Cah Ayu. Kapan datang, Duk?" "Semalam, Pak Lek." Mereka pun segera menuju ruang tamu. Pak Lek Darto menaruh semua barang antiknya di sana. Lalu dia melangkahkan kaki menuju dapur untuk sarapan. Hari ini Bule memasak semur jengkol dan rempeyek kacang, menu kesukaan Mbah Puyut. "Pak E sudah datang?" "Iya, baru saja masuk, Bu E. Kamu dari mana?" "Dari rumah Mbak Ning, Pak." "Ya sudah, ayo sarapan dulu. Anggoro, Gayatri." "Nggih." Mereka bertiga makan sangat lahap. Masakan Bule begitu sedap dan enak. Masakannya begitu sedap karena dimasak dengan tungku dan kayu bakar. Sementara itu Bule Narmi menyuapi Mbah Puyut. Keadaannya sudah membaik, tidak seperti semalam. Mbah Puyut sudah bisa tidur dan makan. Beliau juga sudah bisa diajak berbicara. Kondisinya sudah berangsur-angsur pulih. Mbah Puyut segera meminum segelas air putih itu. Sesungguhnya itu bukan air biasa, melainkan air yang sudah didoakan oleh Mbak Ning. Dia adalah orang pintar di kampung ini. Tadi pagi Bule Narmi meminta obat ke Mbak Ning dan diberi sebotol air putih yang sebelumnya sudah diberi doa untuk kesembuhan Mbah Puyut Rustam. Mbah Puyut kembali menyandarkan punggungnya di kursi goyang. Dia terus menatap ke arah jendela. Gayatri pun sudah selesai sarapan. Dia membantu bulenya mencuci piring. "Sudah ndak usah, taruh di situ saja, Cak Ayu." "Nggih, Bule." Gadis itu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bule di sumur. Gayatri segera menemui Mbah Puyut. Dia ingin melihat kondisi lelaki sepuh itu. "Mbah Puyut, masuklah, Nduk." Gayatri pun segera masuk dan duduk di sebelah lelaki sepuh itu. "Kamu tahu semuanya." Gayatri mengangguk penuh keraguan. Dia takut jika Mbah Puyutnya marah dan tersinggung. "Nduk, apa yang dikatakan Welas Asih itu benar. Aku yang telah membunuh mereka," kata Mbah Puyut menangis. "Tapi kenapa?" "Panjang ceritanya, Nduk. Dulu aku meminang kedua saudara itu untuk menjadi istri kedua dan ketiga. Tapi mereka menolak lamaranku. Lalu Mbah Puyut mendengar kabar ada 2 lelaki bangsawan yang melamar mereka. Mbah Puyut tidak terima, lalu membuat siasat untuk membunuh mereka. Iya kan?" "Dari mana kamu tahu, Nduk?" "Dari Bude Nur.
Ulas Asih itu leluhur Budi Nur kan Mbah Buyut? Kenapa kau tega menjadikan mereka tumbalmu, Mbah? Tanya Gayatri menangis. Iya, Nduk, itu semua karena kebodohanku di masa lalu. Ulas Asih terus menatap tajam ke arah Mbah Buyut dan Gayatri. Kuku tajam Ulas hampir menembus dada Mbah Buyut. Namun lelaki sepuh itu mampu menghindar dan menangkis serangan dua kuntilanak itu. Pergi kau, Ulas Asih, jangan ganggu aku dan keturunanku, hardik Mbah Buyutku. Asih menyeringai, memperlihatkan taringnya yang runcing. Dia melayang di atas kepala Gayatri dan mencekik leher gadis itu. Gayatri tersengal-sengal, kesulitan bernafas. Dia pasrah. Hidupnya sudah diambang kematian. Tak mungkin dia melawan kemarahan kuntilanak itu. Mendengar suara keributan di kamar Mbah Buyut, Pak Lik Darto segera menuju ke sana dan membantu Gayatri agar terlepas dari cengkraman Asih. Pak Lik Darto memukul kepala Asih menggunakan alu. Kuntilanak pun langsung menghilang, sedangkan Welas, dia semakin menjadi-jadi, membuat kekacauan yang lebih besar. Dia mengangkat tubuh Mbah Buyut lalu membantingnya ke lantai. Lelaki sepuh itu tampak kesakitan. Dari kepala dan bibirnya mengalir darah segar. Pak Lik Darto segera memukul tubuh kuntilanak itu memakai cemati. Seketika, makhluk mengerikan itu lenyap dan menghilang. Malam itu tubuh Gayatri mendadak demam tinggi, mungkin efek dari luka di lehernya. Gadis itu mengigau dan berbicara tak karuan, ngelantur kemana-mana, membuat semua orang bingung. Perasaan mereka campur aduk, khawatir, takut, dan gelisah. Gayatri menari-nari sambil menembangkan lenggam Jawa. Seumur hidup gadis itu tak pernah melakukan itu. Sadar, Nduk, sadar, ucap Pak Lik Darto. Mata gadis itu terus terpejam, namun tangan dan pinggulnya lincah menarik. Entah dari mana, tiba-tiba terdengar suara gamelan dan kulintang, mengalun indah selaras dengan gerakan tarik Gayatri. Mbak Yu, buka matamu, kata Anggoro sembari menepuk pundak Gayatri. Gadis itu menangkis tangan Anggoro, lalu membanting tubuh kempalnya ke lantai. Gayatri menjadi sangat kuat, membuat semua orang ketakutan. Mbah, tolong Gayatri, Mbah, ucap Bulik Narmi. Mbah Buyut Rustam berjalan tertatih-tatih menghampiri Gayatri. Tubuh lelaki sepuh itu masih sangat lemah, lukanya juga masih basah. Ulas Asih, jangan ganggu Gayatri. Ulas Asih siapa? Tanya Anggoro bingung. Sudah diam, biarkan Mbah Buyutmu menyelesaikannya, jawab Pak Lik Darto. Anggoro pun menuruti perintah bapaknya. Pemuda itu duduk di samping ibunya. Mendadak netra Gayatri terbuka. Sorot matanya begitu tajam, menatap Mbah Buyut. Rustam, semua ini karena kamu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kau harus mati di tangan keturunanmu sendiri. Gadis inilah yang akan membalaskan dendam kami, teriak Ulas Asih marah. Apa kalian bilang? Aku tidak akan membiarkan Gayatri membunuhku, kata Mbah Buyut lantang. Baiklah, kalau begitu nyawa gadis ini yang akan menggantikanmu. Lakukan apa maumu. Bapak, apa yang Bapak bilang? Gayatri tidak bersalah, kata Pak Lik Darto. Aku tidak akan mati, tubuhku kekal abadi, ucap Mbah Buyut congkak. Tega sekali kau, Pak. Di mana hati nuranimu? Tanya Bulik Narmi menangis. Aku tidak peduli, aku hanya ingin kekal selamanya, jawab Mbah Buyut jumawa. Jika itu maumu, baiklah, akan kubawa gadis ini ke alamku. Seketika itu tubuh Gayatri menghilang, lenyap tak berbekas. Bulik Narmi dan Pak Lik Darto menangisi kepergian sang keponakan. Anggoro terus berteriak menyumpahi Mbah Buyutnya. Lelaki sepuh itu hanya tertawa, tak ada rasa belas kasihan sama sekali. Dia berlalu menuju kamarnya.
melakukan semedi dan ritual yang sudah dilakukannya sejak muda. Bule Narmi segera pergi ke rumah Mbak Ning. Dia berjalan tergopoh-gopoh dan menangis sesegukan. "Mbak Ning, tolong aku Mbak." "Ada apa, Dek?" "Gayatri dibawa welas asih." "Dibawa kemana?" Ke alam mereka Mbak." "Baik, aku akan menolongmu." Wanita itu segera pergi ke kamarnya untuk melakukan ritual dan menerawang keberadaan Gayatri. Sementara Bule Narmi duduk di ruang tamu, menanti jawaban dengan penuh kecemasan. Tak lama kemudian Mbak Ning menghampiri Bule. "Begini Dek Narmi, saat ini Gayatri ada di Pawon. Welas asih menahan gadis itu di sana." "Pawon mana Mbak?" "Pawon di rumahnya, tempat jasad 2 kuntilanak itu dikubur. Secara kasat mata gadis itu tak tampak. Welas asih sengaja menyembunyikannya dari pandangan manusia." "Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menolongnya Mbak?" "Gadis itu memiliki pusaka di dalam tasnya, sebuah keris kecil dan paku emas. Ambil barang itu, lalu taruhlah di atas lesung yang ada di pojokan Pawon. Gayatri akan muncul dan selamat. Berikan kedua pusaka itu padanya." "Bagaimana dengan Bapak? Dia sudah tak memiliki nurani lagi. Begitu tega menumbalkan Gayatri." "Gayatri yang bisa menyelesaikannya. Gadis itu adalah keturunan yang terpilih untuk memutus pesugihan itu. Gadis berweton Sabtu Kliwon." Bule Narmi merasa lega. Akhirnya semua ilmu hitam yang menyelubungi Mbah Rustam akan binasa di tangan Gayatri. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan memberikan amplop kepada Mbak Ning, lalu berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Bule Narmi masuk ke kamar Gayatri, mencari pusaka di dalam tas gadis itu. Tak lama kemudian wanita itu menemukan kedua benda itu, sebuah paku emas dan keris kecil. "Pak, kamu harus ke rumah Mbak Yumina sekarang juga." "Kenapa Bu? Gayatri ditahan welas asih di Pawon, di mana mereka dikuburkan di tempat itu. Taruh keris dan paku emas ini di atas lesung." "Dari mana kamu tahu?" "Mbak Ning yang mengatakannya." "Sudah, jangan buang waktu, cepatlah ke sana bersama Anggoro." Kedua lelaki itu bergegas pergi ke rumah Gayatri. Mereka menaiki delman dan menyuruh Pak Kusir berkendara sedikit kencang. Hidup Gayatri sedang di ujung tanduk. Jika sampai malam mereka belum sampai, gadis itu akan menghilang selamanya. Hari sudah semakin gelap, jalanan semakin terjal, hanya cahaya obor yang menjadi penerang. Mereka melewati hutan belantara yang angker. Welas asih mulai beraksi. Mereka mengganggu perjalanan Anggoro dan Pak Lek Darto agar tidak bisa menolong Gayatri. Welas menakut-nakuti kuda hingga membuatnya tak fokus dan ketakutan. Dia berlari tak tentu arah hingga terperosok ke semak-semak. Sementara Asih muncul di hadapan sang kusir. Dia melayang di atas kepalanya, melotot tajam ke arahnya. Bibirnya menyeringai, tangannya berusaha mencengkram tubuh sang kusir. Melihat hal itu, lelaki parubaya itu berlari tunggang langgang menghindari kuntilanak yang menyeramkan. Welas Asih pun tertawa penuh kemenangan. Sekarang Anggoro dan bapaknya tidak bisa melanjutkan perjalanan. "Bagaimana ini Pak?" "Sudah tak ada cara lain, kita harus berjalan kaki." "Tapi Pak, rumah Pak di Ramelan masih jauh." "Pejamkan matamu, lalu pegang tangan Bapak." Pemuda gembul itu menurut. Dia merasakan tubuhnya seperti melayang. "Buka matamu, kita sudah sampai." Anggoro pun melakukan perintah bapaknya. Dia begitu terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah tadi mereka ada di dalam hutan? "Jangan bertanya apapun, ayo kita masuk." "Nggih Pak." "Kula nuwun, Kang Ramelan." "Monggo." Pintu pun dibuka. "Dek Darto, Anggoro, ayo masuk." Mereka berdua pun masuk, lalu duduk di atas lincak panjang. "Begini Kang, saat ini Gayatri ada di Pawonmu." "Loh, kok bisa? Dia kan ada di rumahmu, Dek." "Panjang ceritanya Kang, kita harus menolong Gayatri dulu." "Ya sudah, ayo." Mereka bertiga menuju ke Pawon Anggoro, bertugas memukul perkakas dapur.
Sementara Kang Ramelan meletakkan keris dan paku emas di atas lesung. Pak Lik Darto komat kamit membaca mantra yang sudah diajarkan Mbak Ning. Suasana pawon mendadak sunyi senyap. Suara pukulan perkakas Anggoro pun tak terdengar. Cahaya dimar pun mulai meredup. Tertiup angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Seketika itu turun hujan yang sangat deras, diiringi suara halilintar yang menggelegar. Kilatan petir menghiasi langit malam itu. Padahal dari tadi langit tampak cerah bertabur bintang. Mendadak tanah yang ada di bawah lesung dan lumpang terbelah, membentuk lubang yang lumayan besar. Ketika lelaki itu sangat ketakutan, bulu kuduk mereka berdiri. Suasananya begitu mencekam dan sangat menakutkan, membuat mereka merinding dan gemetar. Tiba-tiba Welas Asih keluar dari dalam lubang itu. Mereka tampak membawa tubuh Gayatri dan melemparkannya ke atas lesung. Kedua kuntilanak itu tampak marah dan terganggu. Mereka melempar semua barang yang ada di pawon dan mengarahkannya kepada Pak Lik Darto. Namun lelaki itu berani menghindar. Welas Asih semakin bengis. Dia mencekik leher Anggoro dan membanting tubuh pemuda gembul itu hingga menghantam luweng. Pak Lik Darto terus membaca mantra untuk mengusir Welas Asih. Namun dua kuntilanak itu tetap tak mau pergi. Mereka menghampiri Ibu Gayatri, lalu menganiaya wanita itu. Tubuhnya yang ringkih membuatnya semakin kesakitan. Serangan bertubi-tubi dilakukan Welas Asih hingga membuat Ibu Gayatri pingsan dan jatuh dari amben. Bapak Gayatri segera menolong sang istri dan memukul tubuh kedua kuntilanak itu menggunakan alu. Welas Asih pun sekejap menghilang, menembus dinding kamar. Pak Lik Darto segera memapah tubuh Anggoro dan membawanya ke ruang tamu, lalu memberinya segelas air putih yang sudah dibacakan mantra. Melihat sang anak sudah mulai tenang, Pak Lik Darto bergegas ke pawon untuk menolong Gayatri. Kini Gayatri sudah terbaring di atas kasur. Sang bapak sudah memanggil dukun pijat untuk memijat dan menyambung tulang Gayatri yang patah. Sukma gadis itu sedang berada di alam lain, tepatnya alam Welas Asih. Dua kuntilanak itu memang sudah mengembalikan raga Gayatri, tapi tidak dengan sukmanya. Mereka masih menawannya di alam gaib. Naasnya, tak ada satu orang pun yang menyadari itu. Mereka semua menganggap Gayatri masih pingsan. Bapak Gayatri dengan telaten membersihkan luka sang istri. Dia menyekat tubuh wanita itu menggunakan lap bersih yang sudah dibasahi air hangat, mengoleskan getah daun yodium di setiap luka. Wanita itu meringis menahan perih dan nyeri. Anggoro pun sudah mulai membaik. Bapaknya mengoleskan minyak tradisional ke leher sang putra untuk menghilangkan bekas cekikan kuntilanak itu. Mereka berdua pun mulai mengantuk dan merebahkan tubuh di atas dipan kayu yang ada di samping kamar Gayatri. Saat terlelap, Pak Ade Darto bermimpi. Dia melihat Gayatri dikurung oleh Welas Asih. Gadis itu meminta tolong kepada Pak Leknya. Dia menangis kesakitan. Tubuhnya dililit duri-duri tajam, membuat kulitnya terkoyak dan berdarah-darah. Pak Lek Darto pun terbangun dari tidurnya. Dia begitu khawatir dengan keadaan Gayatri. Ternyata yang ada di dalam kamar hanyalah raga sang keponakan. Sukmanya masih ditawan Welas Asih. Lelaki itu mengetuk kamar kakaknya. "Kang, bangun Kang." "Iya Dek, ada apa?" "Begini Kang, aku baru saja bermimpi buruk. Gayatri diikat menggunakan duri dan disekap oleh Welas Asih. Dia menangis minta tolong padaku Kang." "Bukankah Gayatri ada di kamarnya?" "Iya Kang, tapi itu raganya saja. Sukmanya belum kembali." "Anakku bisa tiada kalau seperti itu. Kita harus membebaskan Sukmanya." "Iya Kang, Gayatri jadi seperti ini karena ulah Bapak." "Ulah Bapak?" tanya Kang Ramelan tak mengerti. Welas Asih meminta nyawa Bapak, namun dia menyuruh dua kuntilanak itu membawa Gayatri. Bapak memang tidak pernah berubah. Darto, tolong selamatkan anakku." "Baik Kang,
aku akan berusaha. Mereka berdua terus berembuk mencari cara untuk menolong Sukma Gayatri. Jika besok malam Raga dan Sukma tidak bersatu, Gayatri akan tiada dan jiwanya terperangkap ke alam welas asih selamanya. Anggoro masih tertidur pulas. Pemuda gembul itu masih kelelahan. Badannya juga pasti sakit akibat serangan welas asih. Lehernya juga masih terlihat memar dan biru, bekas cekikan kuntilanak itu. Semilir angin berembus sayup-sayup mendengar rintihan suara Gayatri. Pak Lek Darto terus menajamkan pendengarannya, mencari keberadaan sang keponakan, menembus alam gaib untuk menolong Sukma Gayatri. Sedangkan sang kakak bertugas untuk menjaga tubuh sang adik sampai jiwanya kembali ke dalam raga. Tolong! Rintihan lirih Gayatri. Di mana kau, Nduk? Gayatri mendengar suara Pak Leknya. Gadis itu memiliki asa baru. Dia terus berbisik kepada angin, berharap Pak Lek mendengar suara lirihnya. Gayatri takut ketahuan welas asih. Dia tidak berani berbicara keras. Hembusan angin itu terdengar di telinga Pak Lek Darto. Lelaki itu menerima pesan Gayatri. Kini dia mengetahui keberadaan sang keponakan. Lelaki itu bergegas menuju tempat itu agar Sukma Gayatri bisa segera diselamatkan. Sudah terlalu lama jiwanya berkelana keluar dari raganya. Pak Lek Darto berjalan mengendap-endap agar langkahnya tak diketahui welas asih. Sebelum semuanya terlambat, Pak Lek Darto mengecoh dua kuntilanak itu. Dia menipu kepala Welas menggunakan benda tumpul. Welas pun mengira Asih yang melakukan itu. Dia menjambak rambut sang adik. Asih pun menjadi murka. Tiba-tiba diserang oleh kakaknya. Dua kuntilanak itu pun salah paham. Mereka terlibat pertengkaran dan baku hantam. Kesempatan emas itu tidak dilewatkan Pak Lek Darto. Lelaki itu menyelinap masuk ke tempat Welas Asih. Dia mencari tempat disekapnya Sukma Gayatri. Pak Lek Darto terus menyusuri lorong gelap dan sempit. Udaranya sangat lembab dan pengap. Dia kesulitan bernafas. Ruangan demi ruangan sudah dilewati. Namun Gayatri tak juga ditemukan. Di manakah dia? Dari arah belakang ada pukulan keras menghujam kepala Pak Lek. Dia ambruk dan merasa pusing. Pandangan matanya menjadi kabur. Namun dia masih bisa melihat sosok Welas Asih. Mata mereka begitu besar dan terpancar bias kemarahan. Darah segar keluar dari bibir mereka. Begitu menakutkan, membuat nyali lelaki itu menciut. Darto, rupanya kau yang membuat kami bertengkar. Mau apa kau datang ke sini? Di mana Sukma Gayatri? Bukankah Rustam telah memberikan gadis itu pada kami? Gayatri tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti dia. Nyawa gadis itu sudah menjadi milik kami. Pak Lek Darto segera membaca mantra. Dia sangat khusyuk membacanya. Seketika Welas Asih berteriak, kesakitan, kepanasan. Hentikan! Hentikan! Namun Pak Lek Darto tidak menggubrisnya. Akhirnya Welas Asih pun menghilang. Pak Lek Darto segera menghampiri Gayatri dan membawanya pergi dari tempat itu. Pak Lek Darto membuka matanya. Nduk, kamu sudah sadar, Nduk? Tanya Bapak Gayatri dengan berkaca-kaca. Mbak Yu, Bapak? Tanya Anggoro bahagia. Gayatri menjawabnya dengan anggukan kepala. Anggoro dan bapaknya segera memeluk Gayatri. Mereka sangat gembira dan bersyukur. Terima kasih Darto, kamu telah menyelamatkan Gayatri. Iya Kang, ini tugas kita sama-sama. Keesokan harinya, mereka kaget bukan kepala. Ibu Gayatri telah sembuh dari sakitnya. Dia sekarang sudah sehat dan sudah bisa berbicara kembali. Karena melihat sang ibu sudah sehat kembali, siang harinya mereka semua pergi berangkat ke rumah Mbah Buyut Rustam. Sampai di sana, mereka semua terkejut mengetahui bahwa Mbah Rustam
Mbah Buyut Rustam telah meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya Mbah Rustam, teror welas asih sudah tidak ada lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.